Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semua orang ketiga hanya satu tipe. Dan itu sebabnya tanpa perlu capek-capek dikejar-kejar, mantan akan kembali sendiri kepadamu. Ya. Jadi sesungguhnya orang ketiga di zaman sekarang, ya, di mana-mana di seluruh dunia, ketika zaman ini ya, yang menjadi ukuran kenikmatan hidup, ya, karena yang orang lihat di film, di sinetron itu kan standar semua. Ukuran hidup yang nikmat dan bahagia itu kemana-mana pakai jas. Kalau pakai kaos begini itu enggak ya. Kalau saya lebih suka pakai kaos kemana-mana, kecuali memang harus menghadiri acara-acara yang ya begitulah ya, yang harus tampil dengan lebih serius begitu. Tapi secara umum saya lebih suka pakai kaos setiap hari. Ya. Nah, ukuran hidup nikmat melalui sinetron dan film itu kalau kemana-mana pakai jas. Pakai jas itu kalau di dalam mobil ya lumayan lah ya, ada AC dingin dalam ruangan yang ber-AC, oke. Tapi kan kalau cuaca lagi panas juga pakai jas itu ya malah kemeringet ya. Nah, tapi kan ukurannya itu di sinetron dan di film. Kemana-mana pakai mobil bagus, rumah megah ya, makan di restoran yang mahal, belanja-belanja dan seterusnya. Kan itu setiap hari yang orang lihat. Nah, itulah ukuran kebahagiaan di zaman sekarang. Sehingga semua orang ketiga sesungguhnya punya tipe yang sama. Ketika dia mendekati seseorang, yang dia cari adalah hartanya. Ya, begitu ya. Bagaimana kalau yang dia cari cantiknya? Ya begitu dia dapatkan ternyata cantik atau ganteng tadi tapi tidak punya apa-apa, ya dia bosan juga. Ya, mosok harus bayari terus, maka dia akan pergi. Nah, ketika orang ketiga mendekati seseorang ya, yang dia lihat apa? Wah, mobilnya keren ya, mahal tuh. Di atas 500.000 tuh harganya. Ya. Oh, dia pekerjaannya sukses ya. Dilihat postingan di media sosialnya, wah, rumahnya halamannya luas dan seterusnya. Itu saja yang dilihat oleh orang ketiga. Dan semua orang ketiga tipenya sama. Yang dia cari adalah harta. Dan itu sebabnya mantan akan kembali sendiri kepada kita. Ya, nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruhnya yang sudah subscribe ke channel kesayangan kita ini. Terus ikuti video-video kita selanjutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya doakan semoga seluruh subscriber channel kesayangan kita ini segera bisa kembali bersama dengan orang yang ia cintai. Amin. Nah, kita lanjutkan ya. Kenapa mantan yang didekati oleh orang ketiga itu akan kembali sendiri
kepada kita? Jawabannya, ya, karena bersama dengan orang ketiga ini, pada akhirnya mantan tidak punya apa-apa lagi. Ya, apalagi tipe orang ketiga itu selain yang dia cari harta, atau anak-anak muda mengatakan matre, ya. Yang dia cari apa selain itu? Ya, yang dia cari adalah keindahan fisik. Ya, kan cuma dua itu, harta sama keindahan fisik. Kalau harta itu lebih bervariasi. Ya, kalau orang punya uang, orang bisa belanja macam-macam. Bosan belanja ini, bisa belanja itu. Tetapi yang namanya fisik seseorang, pada akhirnya sesuatu yang amat sangat indah di dalam pandangan seseorang, ya ketika sudah bersama setiap hari, jadi biasa saja. Ya, kita melihat rumah tuh, wah bagus banget, pengen banget, nabung bertahun-tahun. Akhirnya bisa dibeli. Dulu setiap melihat rumah itu, aduh pengen banget, tetapi jalan 3 bulan menempati rumah itu, ya rasanya biasa saja. Ya, nah itulah yang kemudian akan terjadi pada orang ketiga. Apalagi orang ketiga kan memang tidak pernah puas ya, selalu melirik ke sana kemari ya. Ada yang lebih cantik, lebih ganteng daripada mantan, ya tentu dia akan melihat itu, ya. Tetapi tidak cuman melihat cantik dan gantengnya saja ya. Tadi seperti yang di awal, kalau cantik ganteng tidak punya duit, dia tidak mau juga, ya. Nah, harus cantik, ganteng, dan punya harta yang banyak. Nah, itu baru dia mencintai. Tetapi tadi, biarpun tetap cantik dan ganteng, hartanya menipis terus, ya tabungannya mulai habis, ya orang ketiga bosan juga. Dia akan mencari dan mencari lagi seseorang ya yang bisa membuat dia hidup dengan enak seperti halnya yang dia lihat di sinetron, di film-film tadi. Nah, jadi ya, semua orang ketiga itu tipenya seperti itu. Yang dicari itu adalah fisik, harta. Ya, kemudian semua orang ketiga itu karakternya egois ya. Kenapa egois? Dia tahu mantan milik kita, tapi tetap saja dia rebut. Ya, kita pernah bahas ya, kalau orang egois itu biasanya juga dilengkapi dengan sifat pemarah, ya, kemudian emosional, ya, dan seterusnya. Secantik apapun orang, misal mantan nih, tergoda dengan orang ketiga nih karena cantik atau ganteng banget ya. Secantik dan seganteng apapun orang, kalau sifatnya egois, pemarah ya, kalau marah itu harus dirayunya mahal, sekali marah belikan motor baru senyum. Marah lagi belikan rumah baru senyum. Ya itu repot juga. Ya, karena apa? Manusia biasa seperti kita semuanya ingin betul-betul merasakan dicintai dengan tulus. Tidak hanya dicintai karena dia memiliki sesuatu, memiliki harta tadi. Tidak. Pada akhirnya semua manusia juga ingin merasakan dicintai dengan tulus, ya. Nah, pada akhirnya mantan akan capek, kelelahan sendiri bersama orang ketiga. Dan karena itulah dia akan pulang sendiri kepada kita tanpa susah-susah kita harus mengejar-ngejar cinta mantan ke sana kemari. Ya. Nah, karena itu sekarang ya, ketika mantan sedang dekat-dekatnya dengan orang ketiga, yang penting tidak usah kita lihat. Tidak usah melihat Instagramnya, media sosialnya. Yang penting sekarang, kalau kita masih mencintai mantan, kita bersabar dan kita terus berdoa agar dia sadar dan kembali kepada kita lagi. Di dalam surat Al-Baqarah
ayat ke-45 kita diajarkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, nah, kita bersabar, kita tingkatkan ibadah kita, kita perbanyak doa-doa kita. Maka hati mantan akan selalu tertuju kepada kita, dimanapun dan bersama siapapun dia. Dan ketika dia mulai kelelahan bersama orang ketiga, karena hati dan pikirannya selalu memikirkan kita, maka insya Allah dia akan kembali sendiri kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.